Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da'watan ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama belajar di kelas insyaallah pembukaan ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita membacakan surat Al-Fatihah agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah wa ala niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, apakah maafkan dulu anak hadir. Putri Sekar, Masuk. Salsabila, Izin. Nabila, Safa Marsalita, Teguh Zulfahmi. Jadi berarti sudah masuk ya yang izin. Tadi ada 2 orang. Baiklah, kita akan memasuki materi kita pada hari ini, yaitu mengenai tawadhu. Sebelumnya di sini anak-anak ada yang sudah tahu apa itu tawadhu? Belum. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan materi kita pada hari ini mengenai tawadhu. Tawadhu ialah rendah hati atau tidak sombong atas sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rendah hati terhadap siapapun sama kita, baik sama manusia maupun kepada pun yang lain. Dimana kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh meninggikan diri, karena apa? Kita sama-sama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di sini untuk beribadah. Dari situ anak-anak sudah paham mengenai pengertian tawadhu? Paham, Pak? Baik. Sebagaimana tawadhu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, alladzina yamshuna 'alal ardi, ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan kerendahan hati. Wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila orang jahil menyapa mereka, jawabnya apa? Qalu salam, yaitu mereka mengucapkan kata-kata selamatan. Di mana seorang anak manusia yang hidup, yang berjalan di atas muka bumi tidaklah boleh meninggikan hatinya. Melainkan apa? Kita harus merendahkan hati kita. Sebagaimana telah dijelaskan di surat Al-Furqan ayat 63. Kita harus berjalan di atas muka bumi dengan kerendahan hati. Nih Bapak garis bawakan ya. Jadi anak-anak tidak boleh merasa dirinya paling tinggi, merasa dirinya paling bisa. Karena kita sebagai manusia bukan berlomba-lomba dalam hal apapun, tapi melainkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sekarang mah beda sama orang dulu. Orang dulu mah tawadhu itu artinya tidak sombong dan merendah hati. Orang dulu merendahkan hati, gak pernah diajarkan sama orang tuanya untuk meninggikan hati, gak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling mencaci satu sama lain. Kalau orang sekarang mana beda lagi. Tawadhu itu artinya tahu warna dulu. Ya Allah, ini bagaimana ya anak zaman sekarang ya. Bapak tahu nih anak-anak semua pasti tahu semua warna dulu ya. Yang gocap warnanya biru, yang merah itu cepet,
yang hijau 20.000, yang kuning goceng. Ya Allah, ya itu harus kita kesampingkan dulu, karena tawadhu itu yang sebenarnya ialah rendah hati dan tidak sombong. Ketika kita mempunyai duit 100.000, kan tadi apa tawadhu tuh orang duit ya. Iya. Nah, iya, kita punya uang 100.000 berarti warnanya merah. Melihat teman kita yang warnanya biru, berarti 50.000, kita nggak boleh merasa paling tinggi. Oh, saya nih duit 100.000, kamu 50.000, nggak boleh ya. Jadi kita harus menghilangkan sifat kesombongan. Kita harus memprioritaskan rendah hati terhadap siapapun, baik sama yang lebih muda, yang sepantaran, terlebih sama yang lebih tua. Di sini juga ada ciri-ciri tawadhu. Ciri-cirinya diantaranya yaitu yang pertama, tidak suka dipuji berlebihan. Ketika kita dipuji, ketika kita mendapatkan pujian dari orang lain, tetap kita harus rendah, tidak boleh meninggi. Karena terjelas Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dalam surat Al-Furqan ayat 63, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati, bukan ketinggian hati, apalagi ketinggian ego. Boleh ya. Selanjutnya yaitu ada merendahkan diri agar tidak sombong. Jadi ketika kita dipuji, kita nggak boleh sombong. Ketika kita punya kelebihan ataupun apapun, baik dalam pelajaran, harta maupun segala sesuatu, terutama jabatan, tidak boleh tidak sombong. Justru dengan kita diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meninggikan hati, tapi untuk semakin merunduk. Sebagaimana ilmu padi semakin berisi semakin merunduk, ya, semakin rendah diri atau tawadhu. Selanjutnya yaitu jujur. Orang tawadhu selalu mengedepankan kejujuran. Setinggi apapun jabatan dia, sebanyak apapun harta dia, tapi kalau tidak jujur, tidak akan terpakai dimanapun dia berada. Karena kejujuran ialah modal utama dimanapun kita berada. Kita kerja, ya harus jujur utama. Kita belajar kejujuran. Memang anak-anak ini misalkan, kalau nggak ada yang kerjain tugas, ngomong ke gurunya. Jangan ketika nih Pak Guru menanyakan tugas-tugas dikumpulkan, ada yang bilang ketinggalan padahal belum ngerjain. Ya kan? Nggak boleh begitu ya nak. Iya Pak. Jadi kita harus jujur, karena jujur itu modal utama dalam kehidupan kita. Selanjutnya yaitu amanah. Amanah apa sih Pak? Gitu. Amanah ialah ketika seseorang memberikan kepercayaan kepada kita, kita harus menjaganya sebaik mungkin, menjaga dan menyampaikan. Contoh tadi amanatnya nih, yang diceritakan oleh seseorang, ya harus jujur utama. Kita belajar kejujuran. Memang anak-anak ini misalkan, kalau nggak ada yang kerjain tugas, ngomong ke gurunya. Jangan ketika nih Pak Guru menanyakan tugas-tugas dikumpulkan, ada yang bilang ketinggalan padahal belum ngerjain. Ya kan? Nggak boleh begitu ya nak. Iya Pak. Jadi kita harus jujur, karena jujur itu modal utama dalam kehidupan kita. Selanjutnya yaitu amanah. Amanah apa sih Pak? Gitu. Amanah ialah ketika seseorang memberikan kepercayaan kepada kita, kita harus menjaganya sebaik mungkin, menjaga dan menyampaikan. Contoh tadi amanatnya nih, yang diceritakan oleh seseorang, ya kan, orang itu bilang tolong amanat saya jangan diceritakan ke siapa-siapa. Berarti memang kita disuruh menjaga agar kita tidak menceritakan kepada orang lain. Dalam hal barang juga, saya sering dititipin teman saya, ya, titipin buku ataupun apa segala. Nih, Vin, Pak, tolong saya titip buku ini, tolong disampaikan ke orang itu. Jadi kita harus sampaikan tuh, karena itu sebuah amanah. Karena ketika suatu amanah itu tidak kita jaga,
maka mohon maaf nanti ke depannya orang itu tidak bisa dipercayai lagi, tidak bisa diberikan amanah. Maka tolong dijaga. Selain kita membahas tentang tawadhu, dan di dalam ciri-ciri tawadhu juga ada yang namanya jujur dan amanah. Ini saling berkaitan satu sama lain. Modal utama yang harus dikedepankan untuk hidup agar bahagia dan sejahtera ialah jujur dan amanah. Baik, materi hari ini cukup sekian. Apabila ada yang masih belum mengerti, silahkan ditanyakan. Apakah masih ada yang belum mengerti? Sudah paham, Pak? Baik. Setelah ini kita akan berkelompok belajar. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti setiap kelompok menulis apa saja, merangkum apa saja yang sudah Bapak jelaskan tadi barusan ini. Nanti tugasnya dikumpulkan di minggu depan. Sudah Baik, paham Pak. semuanya? Paham. Baik. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.